Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita bertemu kembali pada acara Kentang Saji, yaitu kajian tentang seputar ibadah haji dan umrah, yang mana pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai adab perjalanan menunaikan ibadah haji, yaitu adalah yang kelima, yang mana jamaah haji atau bagi mereka yang ingin mengadakan perjalanan apapun itu, khususnya untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji, hendaknya dia memperhatikan beberapa adab, yang mana ini adalah merupakan suatu tuntunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang kelima, yang mana yang disebutkan dalam Alkitab Al-Idah fi manasikil haji wal umrah. Al-khamisah, liyahris ala an takuna nafqatuhu halalan khalisatan minasyubhah. Yaitu yang kelima, hendaknya mereka yang ingin mengerjakan ibadah haji dan umrah, yaitu hendaknya nafkah yang ia jadikan sebagai bekal atau dijadikan sebagai modal untuk bekal keberangkatan atau untuk dijadikan biaya keberangkatan, proses pendaftaran, semua pembiayaan yang berkenaan mengenai haji dan umrah, maka hendaknya adalah halalan khalisatan minasyubhah, yaitu halal khalisah. Jadi di sini ada suatu pentakitan lagi, yaitu suatu pentakyitan lagi, yaitu khalisah, benar-benar bersih daripada sesuatu yang bercampur dengan keharaman harta tersebut. Minasyubhah, yaitu daripada syubhah. Di sini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasanya syubhah itu hendaknya dijauhi dalam proses pendaftaran ataupun dana apapun itu yang digunakan untuk haji dan umrah, apalagi misalkan harta tersebut adalah diperoleh dari jalan yang haram. Diperoleh dari jalan yang haram, yang ini adalah benar-benar yang tidak sesuai dengan syariah kita, seperti itu. Sesuatu yang syubhah adalah sesuatu yang samar-samar, sesuatu yang meragukan bagi dirinya apakah itu halal atau haram, itu yang dinamakan dengan syubhah. Baginda Rasulullah SAW dalam perkara syubhah ini sangat banyak mewanti-wanti. Bahkan dalam kaidah ushul fikih dikatakan adalah da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Itu jauhilah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, yaitu kepada sesuatu yang benar-benar meyakini akan kehalalannya. Fa in khalafa wa hajja bima fihi syubhah aw bimalin maghsubin sahha hajjuhu fi dhahiril hukum lakinnahu laisa hajjan mabrura. Seandainya memang dia menggunakan harta syubhah atau harta yang dia ragukan tentang keharamannya atau kehalalannya, maka itu adalah hajinya tidaklah mabrur atau jauh untuk mendapatkan haji yang mabrur. Kita sebagai umat Islam yang mana diperintahkan oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya dituntun untuk mengerjakan rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, yaitu diantaranya adalah melaksanakan haji. Ini adalah perintah yang sangat agung daripada Allah. Tentunya ibadah ini harus disertai dengan sesuatu yang bersih juga. Oleh sebab itu, apapun ibadah yang apabila dimodali atau didasari dengan sesuatu yang haram, sekalipun niatnya baik, maka itu jauh dari kata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah haji. Oleh karena itu dikatakan di sini adalah lakinnahu laisa hajjan mabrura. Di ta'liq di sini dikatakan maksud di sini adalah jauh, sangat sulit atau sangat kecil kemungkinan untuk mendapatkan haji yang mabrur. Ini apabila harta syubhat. Nah, sekarang kita bagaimana seandainya menggunakan harta haram? Tentunya kita bisa berpikir, syubhat saja bisa tidak mabrur, apalagi kita menggunakan dengan harta yang haram. Maka kita mudah-mudahan
bagi jamaah haji ataupun umrah, perkara modal awal untuk kepergian ibadah ini adalah sangat menentukan. Oleh karena itu hendaknya berhati-hati dalam nafkah haji dan umrah ini. Hadza huwa madhhabu Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah rahimahullahu jamaahirul ulama min as-salaf wal khalaf, wa qala Ahmad bin Hanbal la yajzihi al-hajj bi malin haram. Jadi kesimpulannya adalah sekalipun haji secara fikih itu adalah sah hukumnya apabila menggunakan dari harta yang haram atau harta yang syubhah, sekalipun hajinya itu sah secara fikihnya, tapi untuk mendapatkan haji yang mabrur, haji yang kita idam-idamkan, yang kita harapkan, itu sangatlah kecil kemungkinannya untuk kita dapatkan. Bahkan menurut Imam Hambal dikatakan di sini bahwasanya haji yang biayanya dari harta yang haram, maka itu tidaklah sah. Jadi lebih kuat lagi menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, hajinya tidak sah dan tentunya tidak mabrur. Inilah tentunya harapan kita sebagai calon-calon jamaah haji dan umrah, karena selain kesahan ibadah tersebut, kemakbulan dari segala sesuatu yang kita laksanakan tentunya adalah harapan kita semua. Oleh karena itu, mudah-mudahan jamaah haji kaum muslimin dan muslimat bisa memperhatikan hal ini. Di antara adab bepergian haji adalah menyiapkan nafkah atau biayanya ini adalah dari harta yang halal. Kemudian yang keenam, di antara adab kewajiban, di antara adab bepergian untuk melaksanakan haji dan umrah ini adalah yustahabbu ay yastakthira minaz zadi wan nafqah. Yaitu dianjurkan bagi jamaah haji itu untuk memperbanyak apa? Memperbanyak bekal bawaan yang dibawa untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ini. Tujuannya apa? Mengapa kita dianjurkan untuk membawa barang-barang banyak? Misalnya bekal di sini mungkin barang bawaan yang bisa digunakan untuk kita sendiri atau untuk ibadah untuk jamaah yang lain. Sesuai dengan tertulis di sini, diwasiyaminhul muhtajin, supaya bisa membantu orang-orang yang berkeperluan. Ya mungkin bisa dikatakan kita dianjurkan membawa barang bawaan atau materi atau keperluan yang mana keperluan itu bisa kita gunakan dengan niat ya, yang pertama nanti mungkin bisa kita gunakan ketika beribadah haji, ketika di Mekah atau Madinah, ketika di perjalanan. Atau yang kedua adalah dengan niat supaya kita ini tidak meminta-minta kepada orang lain. Karena dengan adanya bekal yang cukup, tentunya kita tidak berharap dengan apa yang dimiliki orang lain. Misalnya obat-obatan, contoh yang kecil. Obat-obatan hendaknya benar-benar dibawa oleh jamaah. Dengan niat adalah tentunya untuk dikonsumsi bagi dirinya ketika mungkin diserang gejala batuk atau lain sebagainya. Dan juga bisa menggunakan atau memberikan obat tersebut untuk jamaah yang dikena penyakit tersebut. Jadi ini tentunya adalah manfaat bagi orang lain. Atau misalnya membawa bekal uang misalnya, atau kartu kredit atau kartu debit misalnya lah. Asal sesuai niatnya adalah membantu untuk jamaah yang memerlukan, bisa memberi atau mengasih pinjaman bagi jamaah yang kekurangan uang di tanah suci sana, Makkah atau Madinah. Karena dengan tujuannya di sini adalah untuk membantu para muhtajin, orang-orang yang berhajat. Ya mungkin bisa dengan memberikan, bersedekah, bernafkah, atau bisa memberikan hutang kepada jamaah yang lain yang memerlukan, dan lain sebagainya. Waliyakun zadahu thayyiban liqaulihi ta'ala, hendaknya bekalnya itu adalah halal, baik, karena firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la yatayammamul khabitha minhu tunfiqun. Wahai orang-orang yang beriman,
bernafkahlah di antara barang-barang atau harta kalian yang bersih itu dari apa yang kalian usahakan dan dari apa-apa yang kami keluarkan bagi kalian baik dari muka bumi, dan janganlah kalian campurkan sesuatu yang kotor dari apa yang kalian nafkahkan itu. Nah, di sini cukup jelas dikatakan harta yang kita nafkahkan, yang kita berikan itu juga adalah dituntut tentang kehalalannya. Kehalalan dari segi memang harta itu dari zatnya, artinya barang itu memang halal bukan haram. Jadi halal di sini ada dua bagian, maksudnya halal dalam artian zatnya memang halal, contohnya najis seperti apa, khamar misalnya, atau barang-barang untuk sesuatu yang haram. Khamar itu kan tentu haram, minumannya memabukkan, itu dari segi zatnya, atau dari segi aratnya, atau dari segi bahwasanya harta itu diperoleh dari haram. Misalnya memberikan pinjaman uang atau mengasihkan uang, cuma uangnya diperoleh dari usaha yang haram. Uangnya atau bendanya, atau misalnya kita memberikan pakaian pada orang lain. Pakaian ini secara zatnya, kalau dilihat dari zatnya, bendanya, pakaian ada hukumnya halal. Cuma cara memperoleh pakaian ini, itu misalnya dari uang hasil merampok atau mencuri. Nah, di sini keharamannya. Nah, jadi halal di sini ada dua sisi ya. Dari sisi zatnya itu memang halal, dan dari sisi hasil usahanya ini, hasil bendanya ini hasil dari usaha yang halal, maksudnya seperti itu. Wabil khabith ar-radi wa yakunu tayyibun nafs bima yanfa'uhu liyakuna aqrabu ila al-qabul. Ya, tentunya kita mengharap bahwa dengan membawa bekal banyak di sini, nanti di tanah suci Mekah atau Madinah bisa lebih memberikan manfaat kepada jamaah yang lain. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi ada dua, ini adalah ada adab 5 dan ke-6 ya, di antara adab bepergian. Yang pertama adalah harta dari harta yang halal, keluar dari kata halal ini yaitu syubhat dan haram. Dan yang kedua adalah hendaknya membawa bekal yang banyak. Nah, banyak di sini bukan untuk niatnya berbanyak-banyak di sana, bukan untuk berpoya-poya dalam artian untuk sombong, bukan. Tapi memang niatnya adalah untuk bermanfaat bagi jamaah yang lain, kaum muslimin dan muslimat ketika di tanah suci. Sekian dari saya, terima kasih. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit kita?